mengenal bentuk bahasa Indonesia. Sebelum membahas mengenai bentuk bahasa Indonesia, terlebih dahulu akan dibahas tentang pengertian bahasa. Sesungguhnya, apakah yang dimaksud dengan bahasa? Bagaimanakah bahasa menjadi alat komunikasi? Bagaimanakah bentuk bahasa Indonesia? 1. Pengertian bahasa. Bagi para ahli, pengertian bahasa itu berbeda-beda, bergantung pada bidang yang ditekuninya. Bagi ahli filsafat, bahasa itu mungkin merupakan alat untuk berpikir. Bagi sosiolog, bahasa itu adalah bentuk tingkah laku. Bagi ahli ilmu jiwa, bahasa itu merupakan jendela yang dapat dilalui untuk memandang kegiatan hati seseorang. Bagi ahli logika, bahasa itu mungkin merupakan hitungan. Bagi insinyur, bahasa merupakan serentetan peristiwa ilmu alam. Bagi ahli statistik, bahasa itu merupakan pemilihan dengan bentuk kehendak dan kesempatan. Bagi ahli bahasa atau linguis, bahasa itu adalah suatu sistem tanda-tanda bunyi yang arbitrer atau mana suka. Dalam kajian linguistik umum, bahasa didefinisikan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi atau alat interaksi sosial. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu mempunyai struktur dan kaidah tertentu yang harus ditaati oleh para penuturnya. Sebagai sebuah sistem, bahasa juga bersifat sistematis dan bersifat sistemis. Bersifat sistematis artinya secara keseluruhan bahasa itu adalah kaidah-kaidahnya. Bersifat sistematis artinya sistem bahasa itu bukan merupakan sistem tunggal, melainkan ada subsistemnya, yaitu subsistem gramatika dan subsistem semantik. Sebagai lambang, artinya setiap satuan bahasa seperti kata dan kalimat tentu ada yang dilambangkannya. Lambang bahasa itu berupa bunyi, sehingga lambang bahasa yang berbunyi onta digunakan untuk melambangkan atau menandai sejenis binatang berkaki empat dan berleher panjang yang biasa dikendarai di padang pasir, dan lambang bahasanya yang berbunyi air digunakan untuk melambangkan atau menandai sejenis zat cair yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti keperluan mandi, keperluan mencuci, keperluan minum dan memasak. Lambang bahasa bersifat arbitrer. Artinya, tidak ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkan. Jadi kalau ditanyakan mengapa binatang berkaki empat yang biasa mengeong disebut atau dilambangkan dengan bunyi kucing, tidaklah bisa dijelaskan. Begitu juga tidak bisa dijelaskan mengapa kain tebal yang berjahit yang dipasang di badan untuk melindungi badan dari rasa dingin yang biasanya digunakan bila keluar rumah disebut atau dilambangkan dengan bunyi jaket. Dengan adanya sifat arbitrer suatu bahasa menjadikan didapati adanya sebuah lambang yang digunakan untuk melambangkan dua maujud benar-benar ada, nyata, konkret, berwujud, entitas, sesuatu yang dapat diraba dan dilihat, yang berbeda-beda. Misalnya, lambang yang berbunyi bisa digunakan untuk melambangkan dua maujud, yaitu racun dan dapat. Bisa juga dua lambang yang berbeda atau lebih digunakan untuk melambangkan maujud yang sama. Contoh, lambang mati, wafat, tewas, mampus, dan meninggal sama-sama melambangkan keadaan yang tadinya bernyawa menjadi tidak bernyawa. Kejadian lain akibat dari sifat arbitrer ini
bisa menjadikan sebuah lambang bunyi menjadi berbeda dari yang dilambangkan terdahulu. Contoh, lambang yang berbunyi ceramah dulu digunakan untuk melambangkan keadaan bawel, cerewet, tetapi sekarang digunakan untuk melambangkan wujud uraian mengenai sesuatu bidang ilmu di depan orang banyak. 2. Bahasa sebagai alat komunikasi yang efektif. Bahasa merupakan alat komunikasi yang efektif antar manusia. Dalam berbagai macam situasi, bahasa dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan pembicara kepada pendengar atau penulis kepada pembaca. Masyarakat tidak akan berjalan tanpa komunikasi. Komunikasi yang digunakan di dalam hal ini dengan mempergunakan bahasa adalah sangat penting bagi masyarakat. Menggunakan bahasa berarti mengirimkan lambang-lambang dari pembicara menuju kepada pendengar. Ada 4 karakteristik bahasa, yaitu 1. Bahasa sebagai seperangkat bunyi. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, kalau seseorang berbicara, maka dapat didengar bunyi-bunyian bahasa. 2. Berhubungan dengan bunyi bahasa atau urutan bunyi bahasa dengan objeknya bersifat arbitrer dan tidak dapat diramalkan, sehingga suatu benda yang disebut kucing di Inggris disebut cat, di Indonesia disebut kucing, padahal perwujudannya hanya satu. Bahasa bersistem yang berbeda satu sama lain. Bahasa adalah seperangkat lambang-lambang yang digunakan untuk mengganti benda, peristiwa, proses atau kreativitas yang dimaksud dan bersifat sempurna, sehingga bahasa memudahkan manusia untuk berkomunikasi. Karakteristik bahasa dapat dinyatakan sebagai sebuah sistem. Artinya, bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Bahasa juga bersifat sistemis karena tersusun menurut suatu pola tertentu, tidak tersusun secara acak dan sembarangan. Oleh karena itu, lazim disebut bahasa itu bersifat unik meskipun juga bersifat universal. Hal ini berarti bahasa memiliki ciri atau sifat khas yang tidak dimiliki bahasa lain, dan universal berarti memiliki ciri yang sama yang ada pada semua bahasa. Sistem dalam bahasa berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi. Setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Lambang bunyi bahasa itu bersifat arbitrer, artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsep makna tertentu. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sistem lambang-lambang berupa seperangkat bunyi yang bersifat arbitrer dan tidak dapat diramalkan. 3. Bentuk bahasa Indonesia. Bahasa terbagi menjadi 2, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa tulis, bunyi bentuk bahasa lisan dipindahkan ke dalam tulisan. Dalam bahasa Indonesia lebih banyak bunyi yang terdengar daripada yang dinyatakan dengan 26 huruf alfabet Latin atau 28 huruf Arab. Demikian juga tekanan, jangka, perhentian, dan lain-lain dalam bahasa lisan tidak dapat diganti dengan sempurna oleh tanda-tanda seperti titik, tanda tanya, dan tanda seru. Pemahaman terhadap bahasa tulis sangat ditentukan oleh pengalaman orang yang membacanya. Kekurangan pengalaman misalnya dalam bentuk penguasaan kosakata akan menimbulkan kesulitan dalam memahami kata.
Kata merupakan penyalur gagasan, sehingga semakin banyak kata yang dikuasai, semakin banyak pula ide atau gagasan yang dikuasai atau dapat diungkapkan. Orang yang memiliki kosakata yang banyak dapat dengan mudah dan lancar berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukannya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat berlangsung sesuai harapan.